Saya Siti Meda Amin, mahasiswa PPG Daljab Batch 1 LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo akan menampilkan video PPL 2P5 saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita untuk Berdoa. Doa terlebih dahulu. Coba Hari Tipai pimpin doa di depan. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilman warzuqni rahman. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu mau cek kehadiran terlebih dahulu. Ada yang tidak hadir? Alhamdulillah hadir semua ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang P5. Ada yang tahu apa itu P5? Apa? Pelajaran Pancasila. Nah, sebelum kita lanjut pada materi, Ibu akan jelaskan dulu apa itu P5. Jadi kepanjangan P5 itu yaitu Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Itu adalah singkatan dari P5. Nah, sebelum kita melanjutkan materi kita hari ini tentang P5, ada yang sudah hafal lagu Pelajar Pancasila? Nah, kita akan menyanyikan lagu Pelajar Pancasila bersama-sama terlebih dahulu. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, jadi kita akan belajar apa hari ini? P5, yaitu Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila dengan tema Gaya Hidup Berkelanjutan. Topiknya daur ulang sampah plastik menjadi barang tepat guna. Nah, sebelum itu Ibu akan berikan dulu profil pelajar Pancasila itu apa-apa. Jadi profil pelajar Pancasila itu ada 6. Yang pertama apa? Beriman, bertakwa, Ya, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, keempat, mandiri. Kelima, dan keenam, kreatif. Nah, sebelum kita melanjutkan, Ibu akan bacakan terlebih dahulu tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran P5 ini, yaitu proyek ini ditujukan untuk membangun kesadaran peserta didik tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan melalui pengurangan penggunaan ulang dan daur ulang sampah plastik. Nah, target pencapaian produk kita atau proyek kita pada hari ini yaitu bergotong royong, bernalar kritis, dan kreativitas. Jadi dari P5 itu di dalam materi kita hari ini sudah terdapat bergotong royong, bernalar kritis, dan kreativitas. Sekarang di dalam proyek ini kita akan belajar tentang bagaimana cara mendaur ulang sampah plastik menjadi bahan tepat guna, jadi menjadi bahan berguna. Nah, berikut ini Ibu akan berikan video, Ibu akan tayangkan video tentang bahaya sampah plastik bagi kehidupan kita. Jadi macam-macam sampah plastik, macam-macam sampah dan bahaya penggunaan sampah plastik atau sampah-sampah yang ada. Halo, ini kita akan belajar tentang sampah. Ada yang baru dari mana sampai sampah? Dari makanan bekas-bekasnya akan menjadi
Ya, benar. Sungai yang dipenuhi sampah tidak cukup untuk menampung air hujan. Air akhirnya meluap dan menjadi banjir. Sampah juga bikin air sungai jadi tercemar dan bisa lagi dipakai untuk minum atau juga gimana? Dalam tanah, apakah masih berbahaya, Bu? Sampah itu akan mencemari tanah. Tanah jadi tidak subur sehingga tanaman tidak bisa tumbuh. Air tanah di dalam juga bisa tercemar. Ada yang tahu bagaimana cara mengolah sampah yang benar? Hanya dibakar, Bu. Wah, masih kurang tepat ya. Asap pembakaran ini bisa jadi polusi udara. Kalau hirup bisa menyebabkan sakit pernafasan. Cara yang lebih tepat adalah dengan mencegah bila mengolah sampah. Jelaskan satu-satu ya. Jika ingin mencegah timbulnya sampah baru, caranya dengan membawa perlengkapan sendiri ke sekolah. Perlengkapan ini bisa kita cuci dan pakai lagi, jadi tidak menghasilkan sampah baru. Contohnya membawa tempat makanan, botol minum, jembatan sandwich, dan botol sendiri. Sampah kertas juga harus kita kurangi. Satu caranya yaitu dengan menulis atau menggunakan sisi kertas. Cara lainnya yaitu melalui teknologi digital. Dengan buku dari online dan tidak perlu kertas untuk mencetak soal. Pelajaran yang sudah tidak digunakan, jangan langsung dibuang ya. Kita bisa sumbangkan kepada orang lain yang membutuhkan. Juga ada langkah yang penting. Kalau kita bisa cegah adanya sampah baru, kegiatan pilah dan olah jadi ikut berkurang. Pilah maksudnya apa, Bu? Pilah artinya memisahkan sampah sesuai jenisnya. Tidak tahu apa saja jenis sampah? Sampah organik dan anorganik, Bu. Benar, sampah organik itu mudah hancur dan busuk. Contohnya sisa makanan, kulit buah, dan daun-daunan. Kebalikannya, sampah anorganik sangat sulit hancur. Bahkan butuh ratusan sampai ribuan tahun. Contohnya plastik, styrofoam, kaleng, dan kaca. Tapi ada satu jenis sampah lagi loh. Jenis sampah berbahaya dan beracun atau sampah P3. Contohnya baterai, kabel, dan bekas alat elektronik. Lalu bagaimana cara memilah sampah di sekolah? Caranya dengan menggunakan tempat untuk setiap jenis sampah. Misalnya, warna hijau untuk sampah organik, warna biru untuk sampah anorganik guna ulang, seperti plastik, kaca, kaleng. Dan warna biru untuk sampah anorganik sekuritasi. Itu Sampah yang sudah dipisah akan lebih mudah untuk diolah. Olah artinya mengubah sampah jadi benda yang bermanfaat. Sampah organik bisa dijadikan bumbu kompos. Sampah kaleng bisa diubah menjadi tempat pensil, tempat bunga, dan cerainan. Sampah kertas bisa didaur ulang menjadi kertas baru atau dijadikan bahan kerajinan. Sampah plastik bisa dibuat menjadi ekobrik. ekobrik itu maksudnya apa, Bu? Ekobrik Nah, dari video tersebut, kalian sudah melihat asal dari mana asal sampah? Dari makanan, dari apa lagi? Dari kertas. Jadi sampah-sampah itu dari keperluan kita sehari-hari. Nah, sampah itu dibagi dalam 3 jenis. Ada jenis apa saja di sampah yang tadi? Organik, baru anorganik, dan sampah B3. Kalau sampah yang organik itu termasuk sampah yang bagaimana? Berupa makanan. Misalnya kulit pisang atau bekas-bekas makanan. Nah, cara mendaur ulang sampah organik dengan cara dibuat apa? Dibuat pupuk. Jadi sampah organik itu didaur ulang, dibuat pupuk. Yang kedua sampah apa? Anorganik. Jadi sampah anorganik ini terbagi atas 2, sampah plastik dan sampah kertas. Jadi cara mendaur ulang sampah anorganik ini sangatlah mudah dengan cara kalau sampah plastik kita bisa mengubah menjadi barang berguna atau barang yang bisa dijual. Begitupun dengan sampah yang kertas. Dan yang ketiga sampah apa? Namanya B3, bahan berbahaya. Jadi sampah yang B3 ini termasuk baterai atau handphone. Nah, itu adalah sampah-sampah yang berbahaya. Jadi sampai sini sudah mengerti? Sudah. Sudah bisa membagikan jenis-jenis sampah? Sudah. Nah, pada pertemuan selanjutnya kita akan mengolah sampah anorganik atau sampah plastik. Jadi kita akan membuat sampah kresek plastik menjadi sebuah bunga atau sebuah bahan yang bisa berguna. Kita akan buat bunga dari plastik kresek. Jadi kita akan membuat bunga dari sampah plastik kresek yang sudah tidak terpakai lagi. Bahan yang akan kalian bawa pada pertemuan berikut untuk membuat sebuah kresek plastik menjadi sebuah bunga yaitu pertama tas plastik. Apa? Tas plastik. Jadi sampah plastik yang berwarna merah, putih, dan hijau untuk membuat daun. Selanjutnya lem. Apa? Lem. Baru gunting dan kawat. Kawat itu akan dibuat batang dari daun tersebut. Jadi apa bahan-bahan yang akan dibawa? Plastik, lem, putih, Kawat. Jadi itu bahan-bahan yang akan kita gunakan dalam membuat bunga. Membuat satu bunga yang terbuat dari bahan plastik. Nah, hari ini kita akan membuat
Nah ini cara membuat tangkainya. Ini cara membuat apa? Daun. Nah, jadi itu adalah contoh cara pembuatan bunga dari plastik. Jadi sudah jelas? Sudah. Oke, sekarang kita akan membuatnya bersama-sama. Yuk. Rekan-rekan guruku, kita layaknya petani yang menyemai dan merawat benih hingga panen nanti. Hey, rekan-rekan guruku, murid bagaikan benih yang kita tuntut laku dan tumbuh kembang kodratnya. Dengan berdiri di depan untuk memberikan teladan, dengan berada di tengah untuk menguatkan keinginan, dengan berada di belakang untuk memberikan dorongan. Kita adalah guru pembelajar merdeka yang menuntut murid kita sesuai kodratnya. Mari jadikan murid kita murid yang merdeka, seperti filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang menuntut murid kita sesuai kodratnya. Mari jadikan murid kita murid yang merdeka, seperti filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kita adalah guru pembelajar merdeka yang menuntut murid kita sesuai kodratnya. Mari jadikan murid kita murid yang merdeka, seperti filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara.
rekan-rekan guruku, kita layaknya petani yang menyamai dan merawat benih hingga panen nanti. Hey, rekan-rekan guruku, murid bagaikan benih yang kita tuntut laku dan tumbuh kembang kodratnya, dengan berdiri di depan untuk memberikan teladan, dengan berada di tengah untuk menguatkan keinginan, dengan berada di belakang untuk memberikan dorongan. Kita adalah guru pembelajar merdeka yang menuntut murid kita sesuai kodratnya. Mari jadikan murid kita murid yang merdeka, seperti filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang menuntut murid kita sesuai kodratnya. Mari jadikan murid kita murid yang merdeka, seperti filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kita adalah guru pembelajar merdeka yang menuntut murid kita sesuai kodratnya. Mari jadikan murid kita murid yang merdeka, seperti filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Rekan-rekan guruku, kita layaknya petani yang menyamai dan merawat benih hingga panen nanti. Hey, rekan-rekan guruku, murid bagaikan benih yang kita tuntut laku dan tumbuh kembang kodratnya, dengan berdiri di depan untuk memberikan teladan, dengan berada di tengah untuk menguatkan keinginan, dengan berada di belakang untuk memberikan dorongan. Kita adalah guru pembelajar merdeka yang menuntut murid kita sesuai kodratnya. Mari jadikan murid
jadikan murid kita murid yang merdeka. Seperti filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Rekan-rekan guruku, kita layaknya petani yang menyemai dan merawat benih hingga panen nanti. Hey, rekan-rekan guruku, murid bagaikan benih yang kita tuntut laku dan tumbuh kembang kodratnya. Dengan berdiri di depan untuk memberikan teladan, dengan berada di tengah untuk menguatkan keinginan, dengan berada di belakang untuk memberikan dorongan. Kita adalah guru pembelajar merdeka yang menuntut murid kita sesuai kode. Semuanya? Nah, sekarang masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil proyek yang telah dibuat. Dari kelompok 1 terlebih dahulu. Inilah proses dari kelompok 1. Nah, itulah presentasi dari kelompok 1. Beri aplaus untuk kelompok 1. Sekarang presentasi dari kelompok 2. Inilah hasil proyek dari kelompok 2. Nah, itulah hasil dari kelompok 2. Beri aplaus untuk kelompok 2. Kita sudah membuat kayak kerajinan atau proyek membuat apa? Bunga dari bahan plastik. Dan inilah hasil karya dari kalian semua. 2 kelompok, hasil karya dari 2 kelompok. Beri aplaus dulu untuk kita semua. Nah, dari hasil yang sudah dibuat minggu lalu, bagaimana hasilnya? Apakah ada kesulitan? Tidak. Tidak ada? Yang kelompok ini, apakah ada kesulitan? Di mana kesulitannya itu? Dari tingkat apa? Pembuatan bunga atau daun atau tangkai? Oh, pembuatan daun. Jadi untuk kelompok 2 yang kesulitan itu pembuatan daun. Nah, kedepannya kita jadi kedua kelompok ini